Sebelum kiamat hujan deras, pacarku bawa keluarganya nanya aku. Hari makanan habis, mereka usir aku dari rumah. Aku jatuh ke banjir, buka mata lagi, aku hidup pulang. Aku langsung blok email Bufan. Rumahku jadi benteng baja. Stok makanan full, TV muter berita terus. 3 bulan ke depan hujan super deras. Semua siapin anti banjir. Aku buka mata, HP di samping bergetar. Puff si bulu. Gesek pipiku pakai kepala. Baru aku yakin, aku balik sebelum hujan datang. Di hidup lalu, telp ini. Mulai tragediku. Telp diangkat. Suara Emeo Bufan santai. Xiaoye. Katanya kamu punya port besar. Hujan deras mau datang, kampungku rendah. Keluargaku mau numpang. Jelas miskin, tapi nadanya kayak nyuruh. Hidup lalu, dingin dan lapar ditelan banjir. Tapi ada hal lebih penting. Gimana Emeo Bufan tahu aku punya port itu? Selain orang tuaku. Cuma pernah bilang ke Bestil Yuruyan, waktu kuliah dia ngejar aku. Dia bikin image sempurna. Bapak pemabuk, ibu sakit-sakitan, 2 adik kecil. Beban keluarga di dia. Aku dulu kehipnotis image kuat itu. Sampai tergila-gila, kasihan dan cinta, uang orang tua buat hidup, sering ku transfer ke dia. Sampai aku pelihara Puff. Pernah bawa dia cek rutin. Biaya ratusan buatku kecil. Tapi sengaja ku suruh dia bayar. Mau lihat dia anggap Puff? Sebagai keluarga, dia malah bentak. Xiaoye kamu gila ya? Ibu dan adikku sakit aja ditahan. Kamu habisin ratusan buat anjing. Aku malah mikir aku yang salah. Ironisnya, uang yang dia ambil udah 100 RB. Aku pakai uang sendiri malah dihakimi. Sejak itu, semua urusan rumahku tutup. Terutama soal port besar ini. Di hidup lalu aku langsung setuju. Bahkan kirim supir jemput. Baru sehari mereka tinggal. Alasan bantu urus rumah. Pas aku tidur, mereka pecat Puang Mi. Tunggu bentar ya, buat kalian yang baru pertama kali nemuin channel aku, jangan lupa subscribe, kasih like, dan tulis komentar dong, share juga pendapat atau saran kalian biar aku bisa bikin konten atau film yang lebih keren lagi ke depannya. Thank you. Love you guys. Hujan datang. Saat stok habis, aku cuma pakai piyama tipis, didorong keluar sama Emeo Bufan. Lift mati. Lorong udah kebanjiran. Puff juga diusir keluar, aku peluk Puff. Putus asa gebuk pintu. Di dalam, mereka malah makan snack sambil ngetawain. Kirain Nona kayak Tinjin hebat. Sekarang juga harus mohon. Dulu milih dia. Karena dia kaya. Dan polos gampang diatur. Kepikiran itu aku langsung tegas, blok dan hapus Emeo Bufan. Aku ke jendela, langit mulai gelap. Awan hitam ngumpul. Telp pertama, aku ke orang tua yang lagi dinas luar. Aku ceritain hujan dan reinkarnasi. Mereka gak ragu sama sekali. Ayah langsung kasih akses kartu utama. Full ke aku. Terus ingetin jaga diri. Mereka juga cepat pulang. Telp ditutup. Hidungku perih. Ini baru keluarga beneran. Lalu aku mulai rencana. Apart ini 600 meter persegi. Ruang film aja 100 meter persegi. Pas banget dari gudang. Aku gendong Puff muter rumah. Dia gesek di pelukanku. Aku cium kepalanya. Puff, kali ini kita harus hidup baik. Langsung gas. Aku buka EPP gudang di HP. Air minum, sayur, snack, kaleng, roti awet. Jari ngebut. Masukin ke keranjang gila-gilaan. Langsung order, minta kirim cepat. Terus aku panggil bodyguard kantor. Suruh mereka ke toko besar, yang gak ada kirim online. Orang di supermarket makin banyak. Semua mulai cemas. Lewat area es krim, aku panggil manajer, nunjuk satu freezer. Yang ini, semua es krim di sini aku borong. Terus area hotpot, daging wagyu, babat fresh, udang cincang. Aku kebayang saat kiamat. Luar banjir besar, aku santai AC makan hotpot. Terakhir genset. Aku suruh bodyguard ke pasar industri, langsung beli 2 genset diesel besar, senyap. Plus solar cukup berbulan. Obat juga gak lupa. Aku hubungi teman di rumah sakit. Minta bantu beli banyak obat dan alat darurat. Kirim ke rumah. Hujan deras, lantai tinggi aman. Tapi pintu jendela harus kuat. Aku suruh Bibiwang ke toko bahan, beli seal air dan plat elo terbaik. 2 hari ini semua celah harus ditutup. Besok angin kencang. Langit gelap kayak sore. Aku bawa Puff turun. Sebelum hujan datang. Biar dia di taman. Lari terakhir di rumput kering. Baru keluar pintu.
Ketemu Emeo Bufan ribut sama satpam. Dia lihat aku, lepas satpam, lari ke aku. Xiaoyan, telp gak diangkat. Wah di blok, sok jago ya, matanya serakah. Lirik cepat kompleks mewah. Kamu nemu sini gimana? Aku telp banyak gak dibalas. Masa aku gak khawatir, cari kamu, keluargaku naik kereta malam ke sini. Tiket dan rugi kerja kamu ganti ya. Belum selesai ngomong, HP-nya bunyi. Dia angkat tanpa malu. Nadanya bangga. Pak, tenang, orangnya ketemu. Kompleksnya lebih bagus. Kalian cepat naik taksi ke sini. Alamat udah kukirim, nanti tinggal sini. Dengar nada sok wajar itu. Aku makin benci. Kalian mau maksa datang? Jangan salahkan aku kasih hadiah. Pas dia lagi telp. Aku buka HP, chat bos developer, Pak Lee. Beli unit kosong lantai 2 gedung 8. Unit itu aneh. Teras dan ruang tamu cuma dipisah kaca tipis, hujan gampang bocor, plus lantai rendah, makanya gak laku. Ku suruh langsung buka pintu. Kode jadi 6666. Urus nanti, dia tutup telp. Aku langsung jalan duluan, ajak dia muter setengah kompleks, berhenti di unit gelap gedung 8. Dia buka pintu. Lihat rumah kosong mentah. Senyumnya langsung kaku. Ini apa? Bukannya kamu kaya ya? Rumahnya cuma begini, Bufan. Ortuku tahu kita bareng. Kartuku diblok. Beberapa hari lalu aku blok kamu. Sekarang aku cuma punya ini. Rumah belum jadi. Hari ini numpang di rumah teman. Alasan ini masuk akal. Dia gak bisa bantah. Mukanya langsung gelap. Ortuku bentar lagi datang. Masa suruh mereka tidur lantai? Kamu beli kasur. Aku jemput orang tua. Dia berbalik kesal. Aku tarik dia. Kenapa lagi? Dia tanya kesal. Aku baru dapat info dari manajemen. Katanya karena hujan, semua harus bayar 20 Rb biaya darurat, deposit perawatan. Kalau gak listrik air diputus, aku beneran gak punya uang. Dia tatap aku tajam. Aku tambah, deposit bisa balik, dan rumah ini, buat masa depan kita. Namamu bisa ditambah di sertifikat. Bayang dapat rumah gratis di area elit. Serakahnya nutup rasa curiga. Dia ambil HP, gigit gigi. Transfer 20 Rb, aku talang dulu, nanti kamu balikin. Aku lihat uang masuk 20 Rb. Ini cuma bunga dari utangmu. Yang aku tarik dulu, hujan makin deras. Setelah urus PAV, aku bawa uang keluar, buat belanja isi rumah mereka. Aku ke pasar barang bekas, beli 3 kasur lipat pegas. Dulu mereka suruh aku tidur lantai dingin. Sekarang dikasih kasur aja udah untung. Lalu 1 mesin cuci bekas penyok. Biar mereka cuci baju pakai tangan aja. Terakhir di pinggir jalan, aku ambil tong plastik biru bekas proyek. Nih bak mandi jeti, soal jamuan sambutan mereka. Aku beli ayam goreng dan cola. Pilih mie instan hampir kadaluarsa. Dan yogurt udah kembung. Plus durian dingin, kambo bikin perut jungkir balik. Tisu aku gak beli sama sekali. Bahkan semua bungkus, aku ganti plastik gak nyerap. Pas barang sampai rumah, langit udah gelap total. Hujan besar lagi mau turun. Tak nyangka, yang buka pintu malah bestiku. Liu Ruyan, Emeo Bufan di belakang. Dia bilang ini pacar adikku, Liu Ruyan. Hatiku langsung drop. Di timeline dulu, Ruyan belum muncul. Dan dia tahu rumahku di atas. Punggungku dingin. Emeo Bufan gak sadar. Lihat barang rongsok itu. Langsung marah, 20 Rb, cuma beli sampah ini. Sisanya mana? Hujan gede gini, semua mahal. Aku muter banyak tempat baru dapat ini. Kira gampang. Aku balas cepat. Tiba-tiba Ruyan nyela, Kak Bufan. Jangan salahin Xiaoye, dia gak biasa masak. Tapi harusnya beli telur sayur. Makan ini terus perut gak kuat. Omongan itu, tatapannya ke aku berubah. Dari curiga uang, jadi nyalain aku gak bisa urus hidup. Xiaoye, ayo ikut aku ke toko depan. Sambil bilang, dia tarik tanganku keluar. Di luar, hujan deras hantam. Air hampir setinggi mata kaki. Emeo Bufan pegang payung di depan. Aku di belakang, diam-diam kirim chat ke Wang Yi. Toko organik di pintu kompleks. Lampu masih nyala. Pas kita lari ke sana, ibu toko mau tutup. Wang Yi udah duluan datang. Pakai masker pura-pura pilih barang. Emeo Bufan masuk. Langsung sikat sayur organik fresh. Dan telur kampung masuk keranjang. Aku harus cari cara, gak boleh biarin dia bawa makanan bagus pulang. Pas bayar aku lihat muka mulus ibu toko. Aku pura-pura kagum. Bu, habis perawatan ya? Kulit bagus banget. Dia langsung senang banget. Bufan di samping cemberut.
Tapi lihat dia pakai mask, gak berani marah. Dia pergi ke freezer, cari minuman dingin. Ini saatnya. Wang Yi dorong troli lewat belakangku. Cuma lewat bentar. Keranjang di kakiku diam-diam ditukar. Sayur segar jadi daun busuk hitam. Telur bagus jadi telur busuk bau. Beres. Aku langsung bayar. Tarik Bufan yang luko lagi ada. Balik ke Hujan. Sampai rumah lantai 2. Ibu Bufan langsung rebut tas. Lihat sayur busuk dan telur bau. Angkat tangan mau tampar. Dasar bocah. Beli sayur aja nggak bisa. Aku miring hindar. Tunjuk Bufan, itu dia yang pilih. Mau marah, ke dia sana. Muka Bufan merah banget. Gak mungkin ngaku gak bisa bedain. Cuma dia ngamuk, maki toko curang. Ruyan langsung nenangin. Bilang nanti beli lagi kalau hujan reda. Tapi matanya terus lihat aku. Makan malam ayam goreng 6 pieces, mereka bagi habis berlima. Aku pura-pura lapar bunyi. Bufan malah kasih koles sisa hangat ke tanganku. Berisik amat, sekalian diet. Malam tiba, hujan makin deras. 3 kasur lipat dipakai ayah anak Emeo. Ruyan dan ibu Emeo tidur di kardus. HP-ku nyala dikit. Pesan dari Bibi Wang, Xiaoye, parkiran kebanjiran, cepat balik, waktunya. Petir keras di luar. Semua kaget. Aku tepuk paha, berdiri, aku ingat aku pernah order banyak makanan. Puluhan kilo daging kering, beef jerky dan 1 box kepiting. Semua di loker paket luar. Dengar itu. Mata keluarga Emeo langsung terang, cepat ambil, gak balik ya mati lapar. Aku lihat hujan kayak ditumpah. Aku ciut, tapi hujan gede banget. Bufan kasih payung, bilang sayang. Ambil itu, keluarga bakal suka kamu. Aku pura-pura nurut, ambil payung, turun lift ke parkiran. Hujan di luar deras, air di parkiran sampai betis. Aku jalan susah payah. Sampai labi lift gedung lain. Tap kartu, tekan lantai atas. Bibi Wang sudah nunggu. Pegang handuk bersih. Di meja makan. Ada 4 lauk 1 sup panas. Ini hidupku. Soal mereka, tunggu saja. HP tiba-tiba nyala. Pesan dari Ruyan. Di hidup lalu aku salah. Aku kaget. Dia juga hidup ulang. Aku buka pesan. Ada link kamera CCTV. Keluarga Emeo kumpul di depan kamar mandi. Muka semua pucat. Panik gedor pintu. Kayaknya paket spesialku tadi. Udah Eve. Aku balas Ruyan. Tujuanmu. Balas dendam buatmu. Juga buatku. Aku gak balas lagi. Ruyan gak mungkin sebaik itu. Udah hidup pulang. Tetap jauhi orang busuk itu. Aku taruh HP. Suruh Wang Yi mulai makan. Suara hujan di luar. Makan ini terasa tenang banget. Habis makan kami mau bikin dessert. Bikin egg tart. Telp orang tua masuk. Beritanya bikin aku tegang. Semua flight dibatalin, mereka belum bisa pulang. Aku tahan cemas. Suaraku buat santai. Bilang stokku aman. Semua oke, tutup telp. Aku berdiri di jendela, lihat luar kayak kiamat. Kabut nutup dunia. Kota samar di hujan. Pertama kali aku benar-benar lega. Untung hidup ulang. Hujan terus bikin drainase jebol. Jalan jadi sungai deras. Air naik kelihatan jelas. Teriakan dari lantai bawah. Kedengeran meski hujan. Tiap pagi, aku selalu cek CCTV. Lihat drama keluarga Emeo. Selama ini, mereka bukan gak mau keluar. Tapi satu-satunya payung udah dikasih ke aku. Mereka berharap hujan cepat berhenti. Gak ada yang mau kehujanan parah. Pagi itu, Ibu Emeo kelaparan banget. Pakai daun busuk, rebus jadi sup encer hijau. Das Huang lapar gila, dia pertama nyerbu, ambil mangkuk, langsung telan, baru masuk mulut, mukanya berubah drastis. Semua dimuntahin, kena Bufan si germafobi. Bufan langsung angkat, tendang panci jatuh, 2 saudara langsung berantem. Ruyan yang di pojok. Tiba-tiba berdiri, dia ambil sisa bubur, buang ke selokan bawah. Ih, jijik banget, itu langsung nyulut Ibu Emeo. 2 cewek itu jambat-jambakan. Aku lihat di CCTV ketawa. Malam itu pesan Ruyan muncul lagi. Mereka hampir gak tahan. Apa ini cukup bayar utang hidup lalu? Kita impas ya, aku cuma balas, kita cuma utang. Gak ada aliansi, dia langsung ngamuk. Kirim banyak VN. Teriak mau bawa keluarga Emeo cari aku. Biar hidupku gak tenang.
Aku cuma senyum dingin, matiin HP. Tobat beneran? Konyol, cuma cara baru bertahan hidup. Ruyan mulai gerak. Malam itu dia dekati Bufan. Bisik, aku rasa Xiaoye masih hidup. Kita harus cari dia. Bufan dorong dia, muka jijik. Kamu gila ya? Dia lama gak balik habis ambil paket, pasti kebanjiran. Jangan ganggu aku. Ruyan kena cuek. Mundur ke pojok lagi. 2 hari kemudian aku cek CCTV. Layar malah nomor signal. Dia copot kamera. Aku langsung waspada, si gila itu gagal bujuk Bufan. Mungkin bakal gerak sendiri, bahkan ajak orang lain. Kalau dia cari satu gedung ke gedung, hidup tenangku bakal habis. Kepikiran itu, aku dan Bibi Wang cek bawah. Kami turun lewat tangga. Air sudah sampai lantai 2. Gedung kami, jarak ke gedung Ruyan 500 meter. Kecuali ada perahu, kalau tidak gak bisa lewat, pas mau balik. Lewat pintu darurat lantai 15. Kayak ada mata ngintip. Aku langsung merinding, tarik Bibi Wang lari naik. Balik ke lantai 30, kami pakai lemari kayu berat. Ganjal pintu darurat. Lalu sebulan lewat tegang. Air sudah naik tinggi. Cek CCTV pintu darurat. Lemari nggak pindah, tapi pesan Ruyan muncul lagi. Kali ini bukan ancaman, tapi curhat panjang. Di teks panjang itu, dia bilang salah, bilang nyesal, minta aku maafin, minta jalan hidup. Aku lihat itu, langsung hapus chat. Maaf, di hidup berikutnya, hujan luar agak kecil. Tapi belum berhenti, langit tetap gelap. Gak jelas siang malam. Hari-hari jadi aneh tapi waspada. Aku dan Bibi Wang coba resep baru, latihan yoga di ruang tamu. Hidup kayak terpisah dari kiamat. Tapi tiap malam, aku selalu cek pintu darurat. Pastikan lemari masih nahan. Tapi bulan kelima, pas aku cek lagi, jantungku drop. Lemari kayu berat itu ternyata geser dikit, celah kecil banget. Itu orang lantai 15 atau orang lain sudah coba masuk. Aku dan Bibi Wang saling lihat, takut di mata masing-masing. Mulai hari ini, kami gak keluar rumah lagi. Hujan sudah hampir 6 bulan. Kadang deras, kadang kecil, tapi nggak pernah berhenti. Kota tertutup hujan abu-abu. Siang itu, aku dan Bibi Wang makan dendeng. Tiba-tiba, suara gesek halus bikin merinding. Dari arah pintu. Bunyi klik-klik bikin dingin. Kami langsung diam. Tukar pandang penuh takut. Ada yang congkel kunci. Aku kasih isyarat diam ke Wang. Jalan pelan, intip lubang pintu. Di sana ada 3 wajah familiar. Ruyan, Bufan, dan Li Zong. Agen jual rumahku. Mereka otak-atik lubang kunci. 3 orang tampak kacau. Kurus kotor. Sayang, kunci Swiss mahal yang kupasang. Bukan bisa dibuka pakai kawat. Li Zong coba lama. Keringat deras. Kunci gak gerak. Dia geleng ke Bufan. Muka Bufan langsung gelap. Dia tendang pintu. Xiaoye, aku tahu kamu di dalam. Lalu Ruyan nangis minta-minta. Xiaoye, tolong. Kami hampir mati lapar. Ingat kita pernah teman. Kasih kami makan sedikit. Bufan ikut bicara, tapi nadanya ancam. Xiaoye, buka pintu. Asal kamu buka, semua masa lalu aku maafin. Kamu tetap pacarku. Aku balik ke meja, lanjut makan dendeng, sambil nonton, biar suara luar terus lama. Akhirnya jadi sunyi. Gangguan luar. Dari 2 kali sehari jadi 3 hari sekali. Dari 3 orang jadi 2. Akhirnya cuma Emeo Bufan. Sampai tak ada lagi, aku tahu mereka mungkin pergi. Atau tak tahan lagi. Hidup lanjut. Sampai hujan akhirnya berhenti. Pagi itu aku bangun, rasa aneh. Terlalu sunyi. Suara hujan hilang. Aku lari buka tirai. Cahaya matahari bikin mata perih. Langit cerah. Hujan berhenti, benar berhenti. HP getar. Ortu kirim kabar dari luar. Mereka aman. Penerbangan pulih, segera pulang. Bagus, semua selesai.